Coba deh bayangin, Anda udah bayar puluhan juta rupiah buat dapat bimbingan eksklusif dari seorang yang disebut Raja Kripto. Harapannya untung besar, tapi malah investasi Anda ludes. Nah ini dia, kisah nyata di balik Akademi Kripto. Sebuah cerita tentang janji-janji setinggi langit dan kerugian yang, ya bikin nyesek. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. 3 miliar rupiah. Coba resapi angka itu. Di balik semua marketing keren dan strategi yang canggih, angka inilah yang paling nyata. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah dampak real kehidupan seseorang. Dan ini baru satu cerita. Jadi ini nih pertanyaan utamanya. Apakah para anggota ini ya murni korban dari pasar kripto yang emang naik turunnya gila? Sebuah risiko yang mereka sadar betul waktu masuk? Atau jangan-jangan mereka ini korban dari janji-janji manis yang ternyata palsu? Nah, itu yang mau kita cari tahu sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, janji versus realita. Mari kita lihat apa sih yang sebenarnya ditawarkan ke para anggota dan apa yang katanya mereka dapat pada kenyataannya. Semuanya berawal dari sini. Biaya keanggotaan seumur hidup yang angkanya nggak main-main diperkirakan sekitar 50 juta rupiah. Bukan uang yang sedikit kan? Dengan harga segitu, pastinya janjinya juga luar biasa. Nah, janji apa aja sih itu? Nah, coba lihat deh janji-janjinya ini. Hit rate atau tingkat kemenangan 90%. 7 dari 10 anggota portofolionya bisa double dalam 6 bulan. Dapat bimbingan 1 lawan 1 langsung sama pendirinya. Dan yang paling menggiurkan, panduannya gampang banget. Cukup salin dan ikuti. Ini sih bukan jualan edukasi lagi, tapi udah kayak jualan tiket lotre yang hampir pasti menang. Nah, disinilah mulai kelihatan perbedaannya. Di sebelah kiri, janjinya indah, akses langsung, komunitas yang suportif. Tapi di sebelah kanan, ini realita yang diduga dialami para anggota. Bimbingan one-on-one nggak pernah ada. Grup diskusi tempat bertanya malah ditutup. Anggota yang berani komplain justru dipermalukan di depan umum. Jauh banget dari janji awalnya. Dan puncaknya, ya ini. Ketika ada anggota yang nanya hal yang wajar banget, minta lihat bukti sertifikasi, mereka bukan dapat jawaban yang profesional. Sebaliknya, menurut pengakuan mereka, mereka malah dapat hinaan dan perlakuan yang nggak enak. Di titik inilah, kepercayaan itu mulai benar-benar hancur. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Titik puncak. Setiap konflik besar itu pasti ada satu momen pemicunya kan? Nah, dalam kasus ini, pemicunya adalah sebuah koin digital bernama Manta. Hold keras, cuma 2 kata. Tapi 2 kata ini jadi mantra buat para anggota. Terutama pas pasar mulai goyang dan nilai koin Manta mereka mulai anjlok. Sebuah instruksi yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi ceritanya gini, semua dimulai bulan Maret. Ada sinyal buat beli Manta. Semuanya senang, harganya sempat naik, kasih harapan. Tapi, namanya juga pasar, tiba-tiba harganya anjlok. Dan saat harga jatuh bebas inilah, nasihatnya tetap sama, hold keras. Hasil akhirnya, ya bisa Anda lihat sendiri, investasi mereka menguap gitu aja. Dan ini bukan lagi cuma sekedar saran, tapi menurut laporan, udah ada dugaan ancaman. Coba bayangin deh, tekanan psikologis yang dirasain para anggota. Di satu sisi, uang mereka lenyap di depan mata. Di sisi lain, mereka diancam kalau coba-coba mau menyelamatkan sisa uang mereka dengan cut loss. Ini udah bukan lagi soal nasihat investasi kan? Oke, bagian ketiga, penilaian ahli. Setelah dengar semua cerita ini, pertanyaan logisnya kan, apakah ada kasus hukum di sini? Apa ini bisa dibawa ke ranah pidana? Nah, untuk menjawabnya kita perlu lihat analisis dari seorang ahli di pasar keuangan. Menurut si ahli, ada 2 pintu hukum yang bisa dicoba. Pintu pertama, menuntut kerugian investasi. Ini katanya susah banget. Kenapa? Karena investor dianggap bertindak atas kemauan sendiri, sadar akan resikonya. Tapi ada pintu kedua yang jauh lebih jelas, menuntut layanan yang tidak pernah diberikan. Ini bisa masuk ranah penipuan. Nah, ini dia intinya kata si ahli. Sederhananya gini, kasus hukumnya itu bukan soal saya rugi uang karena nasihat kamu, tapi lebih ke saya udah bayar 50 juta untuk layanan A, B, dan C, tapi saya nggak pernah dapat layanan itu. Nah, kalau argumennya seperti itu, pembuktiannya jadi jauh lebih mudah. Tapi tunggu dulu, si ahli juga menyinggung kemungkinan yang lebih gelap lagi, yaitu manipulasi pasar. Gampangnya, ini terjadi kalau seorang influencer nyuruh ribuan pengikutnya buat beli satu koin biar harganya naik. Lalu pas harganya di puncak, si influencer diam-diam jual semua asetnya. Ini tuduhan yang sangat serius dan sulit banget dibuktikan. Dan biar kita semua kebayang betapa seriusnya tuduhan ini, di negara seperti Amerika Serikat, hukuman untuk kejahatan manipulasi pasar itu bisa sampai 25 tahun penjara. 25 tahun! Ini jelas menempatkan semua tuduhan ini dalam perspektif yang benar-benar berbeda.
Oke, kita sampai di bagian terakhir, gambaran besarnya. Setelah semua ini terjadi, apa sih pelajaran yang bisa kita semua ambil? Karena jujur aja, kisah ini bukan cuma tentang satu influencer atau satu akademi. Ini tentang kita semua yang hidup di era digital. Nah, ini dia beberapa pelajaran pentingnya. Pertama, pisahkan gaya hidup mewah seorang influencer dari keahlian dia yang sebenarnya. Kedua, kalau ada janji keuntungan yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya ia emang nggak nyata. Dan yang paling penting, jangan cuma terbuai sama karisma. Tuntut transparansi dan bukti keahlian yang jelas. Pada akhirnya, kerugian terbesar dari kasus seperti ini mungkin bukan cuma uang loh, tapi kepercayaan publik. Para ahli khawatir ini adalah permainan perhatian atau game of attention yang udah kebablasan. Ketika nasihat keuangan dibungkus kayak hiburan, kita jadi makin sulit bedain mana yang beneran ahli dan mana yang cuma cari panggung. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Di zaman di mana raja-raja online bisa mempengaruhi pasar cuma dengan satu postingan, gimana caranya kita bisa melindungi kerajaan finansial kita sendiri? Jawabannya, mungkin ada pada kemampuan berpikir kritis dan kewaspadaan kita masing-masing.